Haji Al-Kiswa. Iya, 32 itu. Iya. Kecepatan yang rendah. Belok ke jalan. Namanya jalan apa, Pak? Sultan Agung. Dilanjut ke jalan. Rahmatullah. Yang pertama kita bersyukur Allah masih memberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi ini bisa hadir memenuhi undangan Ibu Nurul selaku Sohibul Ketiban kajian Al-Kiswah. Ini Al-Kiswah yang keberapa Bu Nuki? 22 ya, Alhamdulillah. Juga kepada Pak Haji Hamdan Basir selaku pembicara nanti kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk mengisi kajian. Mudah-mudahan harapan kita kajian ini selalu rutin dan istiqomah kita bisa berangkat. Mungkin beberapa teman juga ini belum datang, kita tunggu, mudah-mudahan bisa hadir. Barangkali ada yang sakit, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan. Kemarin yang sakit Bapak Haji Budiono sih sudah sembuh ya Ibu. Bapak bukan tidak? Masih lemes. Mudah-mudahan segera pulih lagi. Acaranya nanti pembukaan, yang kedua nanti sambutan dari Sohibul Bed, kemudian nanti acara inti temanya sudah dikasihkan yaitu menteladani kehidupan Rasulullah SAW. Yang ketiga lain-lain, kemudian penutup. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ibu Nurul monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Hamdan selaku Ustadz, yang kami hormati Bapak Ketua dan segenap pengurus serta anggota pengajian Haji Al-Kiswah 3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang telah melimpahkan karunia kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul pada tempat ini untuk pengajian Al-Qiswah 3. Salawat serta salam adalah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurah juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita umat-umatnya sehingga yaumul kiamah nanti. Amin. Bapak Ibu Haji yang kami hormati, saya selaku Sohibul Hajat selain sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin semua yang telah memenuhi undangan dari pengurus. Semoga semua anggota pengajian haji disehatkan badannya dan dipanjangkan umurnya dan dipermudahkan segala urusannya dan selalu dalam lindungan serta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak cucu kita menjadi anak yang soleh-soleha. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada jamuan yang kurang berkenan dan tempat di hati Bapak Ibu semua. Terakhir kami mohon kepada Bapak Ustadz berkenan mendoakan kami semua keluarga dan untuk para hadirin semua. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sehat dan umur panjang yang barokah. Amin. Dan semoga hajat dan harapan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa sesering mungkin. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah ya. Kalau dalam undangan, kalau tidak salah kemarin saya lihat itu judulnya apa ya? Akhlak Rasul. Rasul. Ini nampaknya ada korelasinya dengan apa? Mungkin bulan Maulid. Maulid. Jadi bagaimana kita bisa meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mulai dari satu buku yang pernah saya baca. Itu bukunya berjudul Islam Aktual. Ini mungkin Domirin walau karihal kafirun, walau karihal munafikun, walau karihal musyrikun. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Dia memulai dari dua sejarawan barat yang bernama Will Durant ya, dalam bukunya The Story of Civilization ya. Dan Thomas Carlyle yang bukunya On Hero and Her Worship ya. Saya nggak tahu bukunya seperti apa, tapi vision itu seperti itu. Aisyah dengan Rasulullah di malam hari ya kan, tidur bersama, kemudian apa? Tengah malam Rasulullah bangun. Rasulullah bangun. Ini yang menarik Bapak Ibu sekalian ya kan. Ketika Rasulullah bangun, apa yang Rasulullah ucapkan kepada Aisyah? Apa Bu? Rasulullah manggil Aisyah dengan panggilan apa Bu? Kira-kira bujur panjenengan panjenengan saya Umairah. Anggrek kata ya Bu ya. Karena yang macam itu adalah apa? Personifikasi Al-Quran berjalan. Kalau sudah dinisbahkan yang Al-Quran ya itu sangat turun ya, turun dan sebagainya. Kemudian didesak lagi ya, supaya cerita ya, ini sekedar lah, tidak semua, karena semua yang ada pada diri Nabi itu semuanya mempersonalkan. Ya. Nah disinilah Aisyah kemudian bercerita. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir, silakan dibuka. Jadi Aisyah cerita suatu malam ya, ketika kulit beliau bersentuhan dan kulitku ya, kira-kira harus bersentuhan apa? Ya mungkin turun bareng maksudnya itu ya. Nyenggol lah gitu ya. Masa turun bareng malah senggolan ya Bu ya. Kita mana bantal ya, pemisah ya. Aku maning lagi keadaan haid ya Bu ya. Ya keadaan haid kita turun bareng lagi. Masa roli sih malah singgah anak kok. Coba aku lagi sebenarnya jebrok. Ya Oliver. Ketika Aisyah sidang terus tetap tidur bareng, nggak apa-apa. Kalau hanya tidur bareng nggak apa-apa. Kan yang nggak boleh apa Bu? Yang nggak boleh apa? Ketika wanita sedang haid, yang tidak boleh apa itu? Yang pertama sholat, tawaf ya. Yang ketiga apa? Ini bagaimana dengan para istri ya? Di satu hadis ya, di beberapa hadis ya, bahkan terkait dengan sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah. Jadi wanita atau istri ingin sholat berjamaah di masjid. Boleh nggak berjamaah di masjid? Perempuan? Boleh nggak? Nah, boleh tapi ada izin suaminya. Masa mau sholat berjamaah, mau sholat izin suaminya? Padahal mau sholat ya. Nah, ini luar biasa ya. Di satu hadis ya. Pertama, la tamna'u ima Allah masajidallah wal yahrujna nafilatul ghairu mutatayyibat. Janganlah kalian
para suami itu melarang ya istri-istrinya yang ingin ke masjid. Tapi di sini ada syaratnya. Wal yakhrujna nafilatin ghair mutatayyibat. Asal ketika masjid itu ya nafilah, ya tentu dengan berpakaian yang sopan, menutup aurat. Ghair mutatayyibat, tidak berwangi-wangian ya. Dalam pengertian bukan wangi-wangian yang ya, tapi wangi-wangian yang menyengat itu yang kira-kira mengundang syahwat gitu ya. Mandi masjid ya, pakot macam-macam ya, silaturahmi. Kayak istri saya ini katanya mau apa di ada apa kisahnya ya? Ya semoga. Ketemu mantan sih. Ketemu mantan orang apa? Sehat. Enggak dimarahin sehat tadi. Saya mulai sehat daripada Anjur terlalu banyak dikatanya ya. Juga utang-utangan. Gembira sih ya, jadi sehat. Jadi saling mensupport lah, ya, saling mensupport dalam hal ini. Bukan di sini wong titip. Itulah sekelumit tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau baca di buku Al-Barzanji ya Bu ya, itu Ja'far Al-Barzanji ya, ada kalimat karena Rasulullah Sadidal Haya wa Tawadu ya, dia orang yang sangat pemalu, yang tawadu ya, yang suka apa nama juga berinteraksi sosial dengan orang-orang miskin dan sebagainya, kan ada di kitab Al-Barzanji itu yang sering dibacakan oleh saudara-saudara kita ya di bulan Maulid ya. Ibu sekalian, itu tentang beberapa sekelumit tentang akhlak Nabi. Yang terakhir, Nabi mengatakan bahwa orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku nanti di surga adalah orang yang paling baik akhlaknya. Makanya kalau kita ya, mudah-mudahan kita nanti bisa bersama Rasulullah di surga gitu ya. Bersama itu tidak mesti ya, tapi kan ya dekat dengan beliau yang tapi surga beliau surga yang khusus ya Bu ya. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, sebagaimana di surat An-Nisa ayat 69 ya, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini kalau saya baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu sebenarnya asbabun nuzulnya ada seorang sahabat Nabi bernama Sauban ya. Sauban itu sahabat Nabi, bahkan termasuk hadam Nabi ya. Yang suatu hari nampak lesu ya, nampak apa namanya pucat ya, yang biasanya apa ceria dan sebagainya, tapi ini nampak pucat. Maka Nabi tanya, wahai Sauban, apakah kamu sakit ya? Tidak ya Rasulullah ya. Lalu kenapa ya? Ternyata ada yang dikhawatirkan, ada yang dipikirkan dan dikhawatirkan, termasuk oleh sahabat-sahabat yang lain. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku dengan para sahabatmu adalah orang-orang yang dekat denganmu ya, yang selalu bersamamu, menyertaimu dan sebagainya. Apakah kebersamaan ini akan berlanjut nanti pada di akhirat? Bukankah engkau nanti akan ditempatkan di surga ya? Di tempat yang berbeda dengan kami dan sebagainya. Jadi para sahabat Nabi juga ada merasa itu Pak. Akhirnya apa? Turunlah surat An-Nisa ayat 69. Jadi siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka kelak nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan apa? Nikmat yang besar, ya, nikmat yang banyak, ya, yaitu dari para nabi, para siddiqin, para syuhada dan ulaika rafiqah itu. Kemudian sekalian, jadi yang pertama kuncinya adalah taat pada Allah dan Rasulnya. Yang kedua cinta kepada cinta Rasul ya kan.
Ini kalau kita ingin nanti bersama dengan Rasulullah. Makanya ada sahabat Nabi bertanya, kapan datangnya kiamat wahai Rasulullah? Maka Rasulullah ditanya tentang datang kiamat, Rasulullah balik tanya, apa yang telah kamu persiapkan untuk apa menyambut datangnya hari kiamat? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Maka Rasulullah mengatakan apa? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Kemudian yang ketiga meneladani akhlak Rasulullah. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah mengasihi dan menyampuni para anak ya. Kira-kira kalau kita orang yang sudah usia seperti ini disebut yatim mau bukan? Yatim. Lengkap. Yatim banget. Pendepan ya. Anak wakafilul yatim fil jannah. Aku akan bersama dengan para penyantun pengasih anak yatim fil jannah, dekatnya seperti dekat dua jari. Kemudian yang terakhir adalah tadi, jadi mendidik, mengasuh ya, memperlakukan anak-anak dengan baik, terutama anak-anak perempuan gitu ya. Kenapa saya sebut anak perempuan? Karena ini perhatian khusus buat anak perempuan. Karena pada saat itu apa terjadi apa tadi ya, diperlakukan seperti apa jaga berbuat bencana dan sebagainya. Sehingga ketika ada wanita datang kepada Aisyah dengan membawa dua anak kecilnya, dua putrinya untuk meminta sesuatu, Aisyah memberinya apa? Kurma ya. Jadi untuk anaknya dua, kemudian juga untuk ibunya. Anaknya langsung dimakan, tapi ibunya tidak langsung dimakan. Biar anaknya makan dulu. Ya setelah anaknya makan itu kemudian yang ibunya direbut. Kami pada lupa. Si ibu dengan telatennya mengambil, membersihkan, kemudian menyerahkan kepada dua putrinya. Si ibu satu butir pun tidak memakannya. Maka ini kemudian diceritakan Aisyah kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang bersusah payah menderita, memperlakukan anak-anaknya dengan baik, maka anak-anaknya akan menjadi penghalang baginya dari siksa neraka. Bahkan akan menjadi pengantarnya untuk masuk surga. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tanya jawab. Silakan ibu, bapak, monggo. Ada yang mau ditanya? Monggo saya jawab. Ibu, bapak-bapak. Asal sedih tanggapan apa? Ada capira. Kemana? Oh, udah sedih rebut. Silakan doa. Kita Al-Fatihah. alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa ghairil kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lam tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Allahumma rizukna, Allahumma rizukna, Allahumma rizukna wa hawwin alaina wal hadim fi hadal majlis li ziyarati Makkah al-Mukarramah wa Madinatil Munawwarah li adail haji wal umrah maratan ba'da maratin karatan ba'da karatin bi aunika wa fadlika wa ridhaka
innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagusnya ritualnya besi ayu aku paling lebih. Nah, dari 5 orang ini ada satu pesan dari Pak Haji Tulus untuk bulan depan nggak bisa karena ada sesuatu yang